萧家，萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Xiao Yan tersenyum sambil mengamati ekspresi lega Yao Lao. Dia kira-kira menggambarkan situasi saat itu. Namun, mata Yao Lao menyipit dan ekspresinya segera berubah ketika Xiao Yan berbicara tentang penampilan orang-orang dari Hall of Souls saat dia membunuh Han Feng. Anda mengatakan bahwa roh Han Feng diambil oleh anggota Hall of Souls? Yao Lao merajut alisnya dan berbicara dengan wajah serius. Iya. Xiao Yan mengangguk. Hatinya menjadi khawatir ketika dia melihat sikap serius Yao Lao, dan dia tidak bisa tidak bertanya dengan hati-hati, "Mengapa? Guru, apakah ada yang salah?" Yao Lao merajut alisnya dan merenung sejenak. Dia sepertinya sedang mempertimbangkan sesuatu sebelum dia perlahan-lahan berbicara. Jika sudah seperti ini, sepertinya Han Feng tidak mati dengan mudah. Xiao Yan terkejut. Dia menemukan di mana masalahnya terbaring dan segera bertanya dengan cemberut, "Guru, maksudmu bahwa Hall of Souls akan membantunya menghidupkan kembali? Anda juga harus menyadari dengan jelas bahwa ketika roh telah mencapai kekuatan tertentu, ia mampu meninggalkan tubuh dan tetap hidup. Tentu saja, kekuatan seseorang akan sangat berkurang. Ini mirip dengan kondisi saya saat ini. Apalagi, Hall of Souls jelas memiliki pemahaman yang mendalam untuk tubuh spiritual. Meskipun saya tidak yakin mengapa mereka ingin menangkap tubuh spiritual yang menjelajah benua, jelas dari taktik serangan mereka bahwa mereka jelas memiliki efek merusak yang besar terhadap tubuh spiritual." Yao Lao menyuarakan pemikirannya, itu jahat hewan Han Feng memiliki hubungan dengan Hall of Souls di masa lalu. Saat itu, para anggota Hall of Souls telah berpartisipasi ketika dia membunuhku. Untungnya, saya memiliki beberapa persiapan setelah itu dan berhasil melarikan diri dari Hall of Souls. Oleh karena itu, sulit untuk mengatakan dengan pasti bahwa Hall of Souls tidak akan menggunakan beberapa metode yang tidak biasa untuk memungkinkan dia tetap hidup di dunia ini sekarang karena Han Feng ada di tangan mereka. Ini Hall of Souls sebenarnya sangat merepotkan. Ini benar-benar kehilafan berbicara dengan cara ini. Sepertinya Han Feng tidak sepenuhnya mati. Sayang sekali. Xiao Yan merajut alisnya dan tersenyum pahit saat dia menggelengkan kepalanya, menghela nafas agak menyesal. Tidak ada yang perlu dikasihani. Dari sudut pandang tertentu, Anda sudah membunuhnya sekali. Bahkan jika dia tetap hidup dengan bantuan Hall of Souls, kekuatannya yang sebenarnya pasti akan sangat berkurang. Bahkan jika dia ingin melakukan sesuatu, kemungkinan sulit baginya untuk menimbulkan banyak ancaman. Yao Lao menggelengkan kepalanya dan segera berbicara dengan wajah serius. Namun, dari apa yang Anda katakan, hal yang menjadi perhatian saya paling adalah bahwa orang-orang aneh dari Hall of Souls sudah jelas tahu bahwa roh saya ada di tubuh Anda. Mungkin, mereka akan mengirim pengiriman untuk menyerang Anda di masa depan. Langkah-langkah yang tepat akan diambil ketika saatnya tiba. Mari kita bahas ini ketika mereka akhirnya datang dan temukan aku. Kebetulan, menghilangnya ayahku tampaknya agak terkait dengan mereka. Sama baiknya jika mereka datang. Xiao Yan mengangkat alisnya dan tertawa dingin sementara memiliki kepercayaan diri mutlak. Mengingat kekuatan Anda saat ini, Anda tidak perlu takut diburu oleh anggota biasa dari Hall of Souls. Namun, fraksi yang dikenal sebagai Hall of Souls benar-benar terlalu aneh dan tidak dapat diprediksi. Bahkan saya tidak yakin seberapa kuat mereka sebenarnya. Oleh karena itu, yang terbaik adalah bertindak dengan hati-hati.
Yao Lao menyuarakan pendapatnya. Itu wajar saja. Singa harus melakukan yang terbaik jika ingin menangkap kelinci. Apalagi, kita sekarang kelinci itu. Kami pasti akan ditangkap oleh mereka jika kami tidak berhati-hati. Xiao Yan tersenyum dan menjawab. Yao Lao mengangguk sedikit. Dia merenung sejenak dan tampaknya telah mengingat sesuatu. Tiba-tiba, dia menoleh ke arah Ratu Medusa yang jaraknya cukup dekat dan berkata sambil tersenyum, "Ada sesuatu yang ingin saya diskusikan secara pribadi dengan murid saya. Bisakah Anda mundur sebentar?" Medusa menekan alisnya bersamaan setelah mendengar kata-kata Yao Lao. Dia melirik Xiao Yan yang baik sebelum mendengus dingin. Setelah itu, dia berbalik. Tubuhnya aneh menghilang dari samping api unggun dengan lampu kilat. Sungguh tak terduga bahwa kekuatannya benar-benar akan meningkat sebanyak ini setelah jiwanya bergabung dengan surga menelan piton. Dengan kekuatannya saat ini, lupakan dirimu, akan berbahaya bagiku untuk berusaha mengalahkannya bahkan dengan kekuatanku saat ini. Tatapan Yao Lao menatap tempat Medusa telah menghilang dan menghela nafas. Sebenarnya ada jejak ketakutan dalam kata-katanya. Hehehe, Guru, Anda tidak perlu khawatir. Dia tidak akan bertindak melawan saya selama setidaknya 1 tahun. Terlebih lagi, jika sesuatu terjadi pada saya dapat meminta dia mengintervensi. Selagi Anda tidur, saya telah memanfaatkan kekuatannya beberapa kali untuk bertindak dengan cara yang mengesankan. Xiao yang tersenyum dan berkata, "Kamu setan kecil, benar-benar memiliki banyak ide jahat. Anda sebenarnya bahkan mampu menundukkan wanita ganas seperti itu. Namun, Anda tetap harus berhati-hati. Wanita ini seperti macan tutul wanita nakal. Dia akan menjadi asisten hebat jika Anda bisa menjinakkannya dengan benar. Namun, setelah Anda gagal, kemungkinan besar Anda akan menjadi orang pertama yang ia telan." Yao Lao tersenyum terlebih dahulu sebelum mengingatkan Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. "Mari kita diskusikan beberapa bisnis yang tepat terlebih dahulu." Mata Yao Lao menatap Xiao Yan. Tatapannya agak cemas ketika dia berbicara. "Api hati jatuh telah berhasil disempurnakan oleh Anda? Dalam hal ini, 2 jenis api surgawi, apakah mereka telah bergabung?" Xiao Yan membuka mulutnya dan tersenyum saat dia memperhatikan sikap Yao Lao. Dia perlahan-lahan mengulurkan tangannya dan menjentikkan jarinya. Gumpalan api hati teratai glazed muncul di atasnya. Karena Xiao Yan dalam keadaan lelah pada saat ini, gumpalan api sangat kecil. Namun, ini tidak menghalangi suhu yang menakutkan dari penyebaran. Penggabungan telah benar-benar berhasil. Ekspresi Yao Lao agak bersemangat saat tatapannya menatap gumpalan api hijau gelap itu. Mantra api ini adalah sesuatu yang bahkan belum dia praktikkan. Oleh karena itu, dia juga tidak yakin apakah itu akan benar-benar mampu menelan dan menggabungkan api surgawi. Setelah semua, hanya 1 api surgawi bisa ada di dalam tubuh 1 orang. Ini adalah pengetahuan umum di dunia alkemis. Bahkan seseorang sekuat Yao Lao saat itu hanya berani menyerap 1 jenis api surgawi, apalagi orang lain. Namun, mantra api misterius ini sekarang telah memecahkan akal sehat dan benar-benar membalikannya. Orang bisa membayangkan keributan seperti apa yang akan terjadi begitu efek spesial dari mantra api dipublikan. Salah satu jenis api surgawi cukup untuk memungkinkan seorang alkemis atau praktisi kedekatan api untuk memiliki kekuatan yang luar biasa. Bagaimana jika seseorang memiliki 2 tipe, 3 tipe, atau bahkan lebih? Itu mungkin tidak berlebihan untuk menggambarkan kekuatan akumulasi yang besar karena mampu menghancurkan langit dan bumi. Xiao Yan tersenyum sambil mempelajari wajah gelisah Yao Lao. Jarinya dengan lembut dimasukkan ke dalam gumpalan api hijau gelap.
Dia segera menariknya kembali dan api hijau gelap dibagi menjadi dua kelompok api dengan warna yang berbeda. Yang di sebelah kiri berwarna hijau sementara yang di sebelah kanan tidak berwarna dan tidak terlihat. Itu benar-benar dapat dipisahkan setelah merger? Yao Lao tidak dapat membantu tetapi mengungkapkan kejutan besar ketika dia melihat dua kelompok api yang akrab di kedua tangan Xiao Yan. Wajahnya langsung tertegun. Jika mereka terpisah, mereka banyak mengonsumsi Dou Qi. Namun, keuntungannya adalah bahwa keduanya dapat digunakan untuk tujuan yang berbeda. Jika mereka digabungkan bersama, kekuatannya jauh lebih menakutkan. Xiao Yan tersenyum. Dia sekali lagi menggabungkan dua api ke dalam api teratai Glazet saat dia mengangkat kepalanya ke Yao Lao dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Guru, apa yang akan menjadi pangkat dari api hati teratai Glazet ini yang saya telah bergabung dan terbentuk di peringkat api surgawi?" Tangan Yao Lao bergoyang di atas api hijau gelap saat dia merenung sejenak. Dia akhirnya berkata agak tanpa daya, "Mereka api surgawi di peringkat api surgawi semuanya sangat langka. Bahkan saya tidak dapat melihat semuanya. Oleh karena itu, saya secara alami tidak dapat mengevaluasi nyala api hati teratai berkobar milik Anda ini. Namun, dari perkiraan saya, itu seharusnya tidak berada di peringkat yang lebih rendah daripada pembilasan tulang dingin saya." Xiao Yan hanya mengangkat bahunya dengan jawaban yang tidak jelas ini. "Itu benar, karena kamu sudah menelan dan menggabungkan api hati jatuh. Mantra api seharusnya berevolusi kan?" Yao Lao tiba-tiba bertanya. "Iya nih. Saya pikir bahwa mantra api saya seharusnya melangkah ke kelas D." Xiao Yan menggosok kepalanya dan berbicara dengan tidak yakin. "Coba dan sirkulasikan metode Qi Anda. Saya akan memeriksanya." Yao Lao merenung sejenak sebelum meletakkan tangannya di hati Xiao Yan saat dia berbicara. Xiao Yan segera melakukan apa yang diperintahkan setelah mendengar ini. Pikirannya bergerak dan metode Qi mantra api di dalam tubuhnya mulai beredar dengan cepat. Dengan sirkulasi metode Qi, energi alam sekitarnya mulai berfluktuasi dengan cepat sebagai energi alami dengan cepat memasuki tubuh Xiao Yan. Setelah itu, ia mengalami berbagai penyempurnaan sebelum disimpan di seluruh tubuhnya. Ya, kecepatan penyerapan energi ini memang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dari kelihatannya, itu memang memasuki kelas D. Namun, itu seharusnya hanya di kelas level rendah. Yao Lao menarik tangannya dan segera berbicara dengan senyum, namun, mengingat keunikan metode Qi mantra api, itu bisa sebanding dengan di kelas metode Qi tingkat menengah meskipun berada di kelas di tingkat rendah. Dengan level metode Qi saat ini, seharusnya cukup bagi Anda untuk menghamburkan Dou Qi tanpa khawatir. Xiao Yan mengangguk dan tertawa pelan, "Guru, saya sudah menggabungkan dua jenis api surgawi. Dapatkah saya membantu Anda menyempurnakan tubuh yang dapat mengakomodasi roh Anda?" Yao Lao terkejut ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan ini. Dia segera merasa agak bersyukur dalam hatinya. Dia mengusap-usap kepala Xiao Yan dan berbicara dengan suara lemah. "Mungkin hampir tidak mungkin jika ada dua jenis api surgawi, tetapi seharusnya tidak ada banyak masalah jika api teripang saya ditambahkan. Namun, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki tubuh benar-benar terlalu langka dan bahkan menakutkan. Oleh karena itu, kami tidak dapat mempercepat ini. Apa bahan yang dibutuhkan? Sekarang, saya juga memiliki beberapa kekuatan dalam wilayah sudut hitam. Mungkin saya bisa meminta seseorang untuk mencari mereka." Xiao Yan bertanya. Hal-hal ini bukanlah hal-hal yang dapat diperoleh hanya dengan menelusuri. Yao Lao tertawa pahit. Namun, dia hanya bisa menganggukkan kepala ketika dia melihat tatapan tulus Xiao Yan. Dia berkata, "Tidak banyak yang Anda butuhkan jika Anda ingin menyempurnakan tubuh yang benar-benar dapat mengakomodasi jiwa saya. Hanya membutuhkan 3 jenis." Xiao Yan buru-buru menjadi fokus ketika dia melihat Yao Lao mengangkat 3 jari.
Dia segera memberikan telinga Yao Lao saat dia mendengarkan dengan seksama. Pertama, pil tumbuh tulang darah. Kedua, esensi darah dari peringkat 7 Magical Beast. Ketiga, kerangka elit Du Zhong. Ekspresi awalnya serius Xiao Yan juga secara bertahap menjadi membosankan ketika ia mendengar 3 hal yang perlahan-lahan melarikan diri dari mulut Yao Lao. Pil tumbuh tulang darah? Ini adalah sesuatu yang Xiao Yan memiliki pengetahuan tentangnya. Pil obat di puncak tingkat ke-7. Bahkan bisa melangkah ke tingkat ke-8. Legenda mengatakan bahwa itu adalah obat yang sangat hebat yang dapat dengan segera menyelamatkan orang yang setengah mati yang masih memiliki nafas tersisa. Esensi darah dari peringkat 7 Magical Beast? Bukankah itu yang menggambarkan Ratu Medusa? Kerangka dari seorang elit Du Zhong? Ini, apakah dia benar-benar harus pergi dan mencari elit Du Zhong untuk dibunuh? Mengingat kemampuannya saat ini, sulit untuk mengatakan siapa yang akan membunuh siapa. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.